Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ya, terkait hal itu, BPJS menyatakan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena belum mendapatkan salinan putusan MA. Pihak BPJS Kesehatan menilai jika iuran tidak naik maka BPJS bisa kolaps. Hal itu lantaran defisit BPJS Kesehatan terus membengkak setiap tahunnya. Selanjutnya, hasil putusan Mahkamah Agung menyatakan iuran BPJS akan kembali seperti semula. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berpengaruh pada kondisi keuangan BPJS. Pasalnya, meski anggaran BPJS telah ditambah 15 triliun rupiah, namun masih terus defisit hingga 13 triliun rupiah. Ya ini kan keputusan yang mungkin kita harus lihat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan kemudian akan terpengaruh, ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain. Dari sisi keinginan untuk memberikan jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas, namun dari sisi keuangan mereka memiliki. Karena sampai dengan, seperti saya sampaikan, sampai dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS, meskipun sudah saya tambahkan 15 triliun, dia masih negatif, hampir sekitar 13 triliun. Jadi kalau sekarang dengan hal ini, ya ini adalah suatu realita yang harus kita lihat. Kita nanti akan review lah kalau itu ya. Ya, itu tadi kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa di akhir Desember lalu sudah disuntikan dana lah, kurang lebih seperti itu ya, katanya adalah 15T. Masih kurang juga. Masih kurang juga, ada masih 13T di situ. Dan ini dikatakan kalau misalnya, tadi kan kita lihat grafiknya juga, defisit BPJS Kesehatan dimulai dari tahun 2019 itu 32,8 triliun, kalau nanti akan sampai 2024 maka akan jadi sekitar 77 triliun defisitnya. Nah ini kan kemudian kemarin ceritanya kan dengan dinaikkan maka itu akan menyelesaikan masalah ini. Nah, namun ini gimana nih? Tadi kan uangnya dari mana? Kemudian pertanyaannya seperti itu. Oke, jadi Mbak Elsa, kebijakan kita ini pendekatan moneter sebenarnya. Nah, yang ingin kita dapatkan adalah pendekatan layanan kesehatan. Ke depan yang harusnya kita jadikan ukuran perencanaan pembangunan kita, terutama penganggaran ini, itu adalah pendekatan layanan kesehatan. Saya ambil contoh. Kenapa sih akhirnya harus kita prediksi sampai 77 triliun nanti 2024? Ini kan angka yang fantastis sebenarnya kalau kita nominalkan. Karena ini adalah angle Kementerian Kesehatan melihat dari sisi moneter. Dan tidak salah Ibu Sri Mulyani menyampaikan hal ini. Tapi kalau kita balikkan kepada sistem layanan kesehatan kita, sistem rujukan berjenjang, tata kelola klinis penyakit dan seterusnya, kaitan dengan kesiapan layanan, bagaimana rumah sakit baik pemerintah maupun swasta menjamin quality of services mereka, ini semua adalah perspektif di bidang kesehatan. Nah, penjelasan lebih lanjutnya begini. Kalau kita mampu menekan angka rujukan pada top referral kita, terutama rumah sakit kelas B dan kelas A, hingga 50%, sebenarnya kita itu akan mengefisiensi banyak anggaran kita. Apa sebab? Artinya ada yang tidak berjalan pelayanan kesehatan kita sejak dari primary healthcare, yang kita sebut dengan pelayanan
dasar di puskesmas dan seterusnya. Idealnya 80% persoalan kesehatan masyarakat itu terselesaikan di puskesmas. Kalau yang namanya indikasi tekanan darah tinggi itu terkendali, kemudian gula darah itu terkendali, kemudian ada screening layanan sejak awal di puskesmas yang membawa risiko pada penyakit-penyakit tidak menular yang akhirnya menjadi katastrofik, ini sebenarnya bisa ditekan lebih jauh. Dan ini kita butuh concern hanya setahun 2 tahun saja untuk memastikan layanan kesehatan ini berbasis masyarakat ini maka kita akan bisa memprediksi yang anggaran kita yang lebih terkendali juga di masa datang. Oke, Mas Hermawan, ini kan judicial review ini diajukan oleh Persatuan Pasien Cuci Darah, kalau nggak salah ya. Apakah ini bisa generalkan begitu bahwa ini memang kebutuhan semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gitu? Karena khawatirnya sebetulnya mungkin ada beberapa masyarakat juga mungkin nggak masalah dengan kenaikan ini atau memahami adanya kenaikan ini. Ini kan hanya salah satu kasus layanan kesehatan aja yang terkait dengan hemodialisa, terutama mereka yang gagal ginjal. Artinya kasus layanan kesehatan di rumah sakit itu cukup bermacam-macam dan beraneka sebenarnya. Nah, hanya saja model perhitungan Indonesian Case Based Group ini kan memang kelompok penyakit ya, dihitung berdasarkan grup yang istilah luarnya itu diagnosis related group. Nah, sekarang kita balik lagi kepada isu kenaikan dan penurunan pricing CBGs ini. Sebenarnya yang paling berdampak itu adalah rumah sakit. Rumah sakitlah yang akan menyesuaikan price ini. Rumah sakitlah yang menyiapkan fasilitas pergeseran permintaan masyarakat. Rumah sakit juga yang akan menghadapi biaya operasional di depan. Kenapa saya katakan di depan? Rumah sakit, terutama rumah sakit swasta, harus membiayai perbekalan kesehatannya, alat kesehatan, farmasi, obat dan kebutuhan bahan habis pakai, kemudian biaya SDM, gaji, belum lagi jasa medis segala macam, dan ini semua dibiayai murni oleh rumah sakit sendiri. Nah, biaya ini harus ada dalam bentuk cash di depan. Tetapi kalau mereka harus tertunggak, di-reimburse, apalagi berbulan-bulan di belakang, bagaimana mungkin cash flow dan quality of services kita terjamin? Inilah tantangannya. Dan tantangan rumah sakit tidak hanya itu. Terjadinya kenaikan biaya, terjadi penurunan kelas. Orang yang tadinya mampu bayar di kelas 1 dan kelas 2, ketika naik waktu itu, dia tidak sanggup, maka turun kelas 3. Sementara ruang kelas 3 rawat inap di rumah sakit itu terbatas. Pada akhirnya adalah keluhan-keluhan, rumah sakit penuh lah, tidak lagi menerima karena akhirnya, nah kasihan masyarakat kita seolah-olah tidak tertangani dengan baik. Nah, tantangan-tantangan inilah yang menjadi PR kita ke depan. Kita juga sudah terhubung ya dengan pihak Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bapak Iqbal Anas. Pak Iqbal. Halo, selamat siang, Mbak. Iya, Pak Iqbal, ini menanggapi dengan tadi ya, iuran BPJS Kesehatan yang kali ini bisa dikatakan batal naik seperti itu. Nah, ini tanggapan dari BPJS Kesehatan sendiri seperti apa, Pak Iqbal? Ya, tentu karena ini program pemerintah dan BPJS Kesehatan senantiasa berusaha untuk komplit terhadap regulasi, tentu kita menghormati putusan dari Mahkamah Agung. Itu yang memang poin yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Kita sudah mendapatkan informasi kan bahwa yang dilakukan pembatalan soal penyelesaian iuran adalah di segmentasi peserta pekerja bukan penerima upah atau mandiri, sehingga hanya klaster itu yang memang mengalami pembatalan. Dan tentu BPJS Kesehatan akan menetapkan langkah selanjutnya bagaimana kita memastikan jaminan kesehatan itu tetap bisa berjalan. Meskipun kondisi sekarang pelayanan tetap berjalan, meskipun kita bicara dengan Mbak di studio seperti saat ini. Itu untuk salinan dari putusan MA-nya sudah diterima, Pak? Salinan putusan belum kita terima, Pak. Artinya kita perlu untuk mempelajari klausul apa yang ada di putusan Mahkamah Agung itu. Oke, berarti upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan ini mengingat bahwa ini kan dikatakan dibatalkan, bahwa putusan ini dibatalkan nanti sejak 1 Januari 2020. Kita tahu bahwa 1 Januari 2020 adalah kita sudah membayar iuran dengan angka kenaikan gitu seperti itu. Nah, ini nanti akhirnya seperti apa? Ya, tentu yang menjadi hak peserta kan tidak boleh juga kita ambil ya. Artinya kita melaksanakan keputusan kan tidak parsial. Yang menjadi keputusan itu yang kita lakukan. Kalau peserta sudah melakukan pembayaran dengan besaran yang lebih besar dibanding yang seharusnya, tentu menjadi milik dari peserta tetap seperti itu. Jadi kalau mekanismenya nanti kita atur apakah dengan
menggunakan saldonya untuk membayar iuran bulan selanjutnya atau dengan mekanisme lain. Artinya karena juga putusan belum kita terima, tentu kita tidak bisa berbicara lebih banyak. Baik. Oke, baik. Nanti upaya kedepannya kita juga tahu akan seperti apa, karena kita tahu bahwa masalahnya adalah terkait dengan defisit dari BPJS Kesehatan ini. Lalu apakah akan dilakukan tadi usaha-usaha yang memang kita tahu usaha jemput bola seperti itu bagi yang menunggak, kemudian memfilter kembali bahwa pasien-pasien mana saja yang berhak memang menggunakan BPJS Kesehatan. Ini memang akan terus dilakukankah seperti itu? Ya, segmentasi kepesertaan JKN itu kan banyak ya. Ada penerima bantuan iuran yang jumlahnya 96,8 juta. Yang itu yang perlu disisir, diupdate terus datanya supaya valid. Ada segmentasi pekerja penerima upah, ASN, TNI Polri, ada juga dari swasta. Ada segmentasi yang memang disorot terus mandiri yang kadangkala itu dianggap bahwa ketidakberhasilan BPJS Kesehatan mengkolek dari peserta mandiri menjadi seolah-olah segmentasi yang lain terpengaruh, kan tidak. Artinya kita tetap berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap membayar rutin. Jadi apakah tantangannya adalah ketika iuran tetap dengan Perpres sebelumnya 82/2018, peserta menjadi lebih aktif membayar. Itu tantangan juga. Oke, Ya, baik. jadi memang ya banyak ya sebetulnya PR, termasuk juga bagaimana ini mengatasi yang menunggak begitu ya. Terima kasih ya Pak Iqbal atas Oke, kesediaan terima waktunya. kasih. Sukses, selamat siang. Baik, Iya. selamat siang. Jadi kemudian sekarang mungkin menjadi salah satu, bukan masalah sih, kemudian adalah kita setelah turun, apakah kemudian angka menu yang menunggak ini juga akan semakin turun atau tidak? Kemudian seperti itu ya. Kita akan membahasnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Nasdaq.